Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Julia Hoirzah Husna dengan NIM 14014211139 dari Universitas Negeri Semarang, Prodi PGSD Angkatan 2021. Saya dari Rombel C dengan nomor absen 44. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat utama yang menjadi hak bagi seluruh anak di dunia. Setiap anak di dunia ini memiliki hak untuk menempuh pendidikan walaupun memiliki kekurangan fisik maupun kekurangan mental. Hal ini sejalan dengan prinsip dari pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi mengangkat kesetaraan. Jadi, pendidikan inklusi memberikan ruang yang seluas-luasnya, memberikan ruang yang sama untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai pendidikan inklusi, sebelumnya apa sih inklusi itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif memiliki arti yaitu termasuk atau terhitung. Maka jika digabungkan dengan kata pendidikan inklusif, dapat diartikan bahwasanya pendidikan inklusif adalah pendidikan yang bersifat melibatkan dan mengikutsertakan semua dan seluruh individu tanpa pandang bulu apapun kondisi yang dimiliki oleh individu tersebut. Pendidikan inklusi juga sudah memiliki landasan undang-undang. Jadi, kebijakan mengenai pendidikan inklusi itu ada dua. Yang pertama, kebijakan nasional dan juga kebijakan internasional. Kebijakan nasional antara lain 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20. Pada pasal 4 ayat 1 berbunyi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan keadilan tanpa diskriminasi. Yang kedua, pada pasal 11 ayat 1 dengan bunyi, adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Kemudian pada pasal 12 ayat 1b berbunyi, hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat, dan kemampuannya. Pendidikan inklusi juga memiliki aspek-aspek yang harus dilibatkan dalam penerapan pendidikan inklusi. Jadi, aspek-aspek tersebut ada 6. Apa saja sih kira-kira aspek tersebut? Yang pertama, ada terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, peka terhadap setiap perbedaan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, kerjasama. Dan 6, keterampilan hidup. Kemudian, kira-kira apa saja sih tujuan dari adanya pendidikan inklusi itu? Nah, jadi tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah memastikan bahwa seluruh individu, seluruh anak-anak dapat menempuh pendidikan di sekitar tempat tinggalnya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sekolah luar biasa yang diperuntukkan anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya masih hanya terdapat di kota-kota. Sehingga untuk anak-anak yang bertempat tinggal di desa sulit dan
aksesnya cukup mahal untuk bersekolah ke kota. Begitu. Dengan adanya pendidikan inklusi diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekitar tempat tinggalnya sehingga mereka tidak putus sekolah. Tujuan yang selanjutnya yaitu pendidikan inklusi merupakan wujud nyata realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 51 dengan bunyi anak yang menyandang cacat fisik ataupun cacat mental diberikan kesempatan yang sama dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Nah, dari uraian mengenai pendidikan inklusi tadi, dapat kita ambil bahwa pendidikan inklusi merupakan program pemerintah yang memberikan ruang yang terbuka, ruang yang setara, ruang yang tidak membeda-bedakan setiap individu satu dengan individu yang lainnya, serta memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kesulitan untuk bersekolah di sekolah luar biasa. Diharapkan ke depannya, selain memberikan pembelajaran akademik, pendidikan inklusi memberikan keterampilan hidup bagi siswa, di mana keterampilan hidup merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dia memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya. Dengan diberikan keterampilan hidup, diharapkan kedepannya keterampilan hidup itu dapat menjadi bekal bagi anak berkebutuhan khusus untuk menjalani hidup mereka. Baiklah, sekian uraian mengenai pendidikan inklusi dari saya. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.